kemulian kami naikkan hanya bagi-Mu Tuhan. Sebab hanya Engkau yang layak terima segala sanjungan, kemuliaan dan hormat kami. Oh, kiarata karalaba seniarala hiaralaba. Oh, maka jiwaku pun memuji-Mu. Sungguh besar Kau Allahku, maka jiwaku pun memuji-Mu. Sungguh besar Kau Allahku, Kau Allahku. Maka jiwaku pun memuji-Mu. Kau sungguh besar ya Tuhan, sungguh besar Kau Allahku. Oh, maka jiwaku pun memuji-Mu. Sungguh besar, sungguh besar Kau Allahku. Sungguh besar Kau Allahku. Haleluya. Agung dan mulia, besarlah Kau ya Tuhan. Atas sembah Dia. Oh, hai sembahlah Dia, hai jiwa kami. Oh, kiata karala balala 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 masyiti karala balala. Haleluya, haleluya. Ini hidup kami ya Tuhan adalah milik kepunyaan-Mu. Hidup kami Tuhan ada di dalam tangan-Mu yang berkuasa itu Tuhan. Pakai kami Tuhan sesuai kehendak-Mu, seturut rencana-Mu ya Tuhan. Pakailah aku Tuhan sesuai kehendak-Mu. Seluruh hidup ini ku persembahkan hanya untuk-Mu. Murnikan aku Tuhan dengan api surgawi. Bentuk bejana ini sesuai kehendak-Mu. Lebih dari emas, lebih dari permata, Kau buatku berharga di mata-Mu, Yesus. Agung dan mulia panggilan surgawi, menjadi terang kasih-Mu Tuhan.
Pakailah aku Tuhan sesuai kehendak-Mu. Seluruh hidup ini ku persembahkan hanya untuk-Mu. Murnikan aku Tuhan dengan api surgawi. Bentuk bejana ini sesuai kehendak-Mu. Lebih dari emas, lebih dari permata, Kau buatku berharga di mata-Mu, Yesus. Agung dan mulia panggilan surgawi, menjadi terang kasih-Mu, Tuhan. Lebih dari emas, lebih dari emas, lebih dari permata, Kau buatku berharga di mata-Mu, Yesus. Agung dan mulia panggilan surgawi, menjadi terang kasih-Mu, Tuhan. Menjadi terang kasih-Mu, Tuhan. Menjadi terang kasih-Mu, Tuhan. Saya buka dulu di dalam firman Tuhan yang diambil dari, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Seseorang yang dipakai Tuhan luar biasa sebagai saksi Tuhan, salah satunya adalah Paulus. Dan hari ini saya akan lebih banyak berbicara tentang Paulus. Tuhan memberikan saya rema beberapa minggu ini ya. Jadi saya tidak banyak bicara tentang bagaimana menjadi saksi, karena pasti nanti Pastor Yongki menyampaikan lebih jelas dan lebih lengkap. Saya akan menyampaikan tentang rema yang Tuhan berikan kepada saya tentang Paulus dan beberapa orang yang kemudian dipakai oleh Tuhan. Waktu itu saya itu punya pertanyaan ya sama Tuhan. Kan ada banyak kejahatan ya yang ada di dunia. Kemudian ada banyak yang bertanya, kenapa orang jahat itu seringkali umurnya lebih panjang, ya kan? Tuhan itu umurnya panjang gitu, kayak nggak kayak dibiarin, kayak nggak dipukul gitu ya kan, disayang gitu kan. Dan saya itu tanya sama Tuhan pada waktu itu. Saya memang memberikan jawaban kepada mereka karena Tuhan mengasihi, maka Tuhan itu memberi kesempatan bagi orang-orang jahat itu untuk bertobat, makanya dikasih umur yang panjang. Tapi sekalipun seperti itu, saya juga bertanya kepada Tuhan karena saya tidak mau memberikan jawaban yang salah atau kurang tepat. Lalu Tuhan itu memberikan tentang Paulus, seseorang yang dipakai Tuhan sebagai saksi yang luar biasa di dalam seluruh hidupnya. Padahal Paulus itu orangnya sangat jahat. Dia itu membunuh orang itu tanpa belas kasihan dan tanpa merasa bersalah. Tetapi justru dia yang dipanggil Tuhan menjadi saksi bahkan lewat Paulus hampir seluruh bumi waktu itu. Dan dia juga menginjil sampai ke Asia Kecil. Sehingga di zaman dulu itu hampir seluruh bumi sudah menerima Injil. Salah satunya karena Paulus. Dia yang dipakai Tuhan untuk berkeliling dunia. Nah, lalu Tuhan itu memberikan kepada saya, ternyata ada 3 macam orang jahat. Dan yang 2 macam jahat ini, orang-orang yang menerima belas kasihan dan disayang Tuhan.
Tetapi ada satu macam orang jahat yang dibenci Tuhan. Mungkin kita berkata begini, Tuhan kan tidak pernah membenci orang. Siapa bilang? Tuhan berkata, aku mengasihi Yakub, tapi membenci Esau. Benci di sini karena orang ini menolak anugerah. Benci di sini karena kebodohan. Bukan karena Tuhan tidak punya sifat kasih, dia mengasihi. Tetapi memang ada orang-orang yang bebal. Nah, 3 macam orang jahat ini, Tuhan kemudian memberikan gambaran kepada saya tentang Paulus. Kenapa hari ini kita belajar? Supaya kita mulai belajar melihat segala sesuatu, memakai kacamata Tuhan. Sehingga kita boleh mengerti untuk juga kenapa Tuhan berbelas kasihan kepada mereka, dan kita tidak menuntut setiap orang dengan timbangan yang sama. Karena Tuhan pun di dalam menghakimi kepada setiap orang tidak memakai timbangan yang sama. Karena Tuhan itu sangat adil dan detail di dalam menghakimi setiap orang. Waktu saya berkata tentang kenapa kamu itu sangat sabar tentang orang jahat kepada orang jahat. Dan Tuhan berkata, karena aku telah melihat jauh pada masa lalu apa yang membuat dia jahat, yang tidak kalian lihat. Itu sebabnya Tuhan berbelas kasihan kepada orang-orang jahat model 2 ini. Nah, saya akan sampaikan dulu tentang Paulus. Saya percaya setiap saudara sudah tahu, tetapi saya percaya ada banyak yang mengikuti, yang melihat di YouTube, mungkin mereka bukan orang percaya yang tidak baca Alkitab, sehingga kita harus selalu memberikan ayat-ayat firman Tuhan. Orang-orang jahat yang dikasihi Tuhan dan dibenci. Jadi ada 3 macam orang jahat. Yang pertama kita belajar dulu tentang Paulus, kita melihat kejahatannya. Dan Stefanus yang penuh dengan karunia dan kuasa mengadakan mujizat-mujizat dan tanda-tanda di antara orang banyak. Tetapi tampillah beberapa orang dari jemaat Yahudi yang disebut jemaat orang Libertini. Anggota-anggota jemaat itu adalah orang-orang dari Kirene dan dari Alexandria bersama dengan beberapa orang Yahudi dan Kilikia dan dari Asia. Orang-orang itu bersoal jawab dengan Stefanus, tetapi mereka tidak sanggup melawan hikmatnya dan roh yang mendorong dia berbicara. Lalu mereka menghasut beberapa orang untuk mengatakan, kami telah mendengar dia mengucapkan kata-kata hujat terhadap Musa dan Allah. Lalu mereka memajukan saksi-saksi palsu. Waktu itu kita tahu Stefanus adalah menjadi alat Tuhan untuk memberitakan Injil. Lalu dikatakan di dalam Kisah Para Rasul 2, 1-3, Saulus juga setuju bahwa Stefanus mati dibunuh. Nah, ini disingkat ya. Waktu itu setelah Stefanus, ternyata ayatnya nggak saya tulis, saya lupa. Stefanus ini difitnah, lalu dia dirajam batu oleh semua orang Israel. Dan dikatakan Saulus juga setuju bahwa Stefanus mati dibunuh. Pada waktu itu mulailah penganiayaan yang hebat terhadap jemaat di Yerusalem. Mereka semua, kecuali rasul-rasul, tersebar ke seluruh daerah dari Samaria. Orang-orang saleh menguburkan mayat Stefanus serta meratapinya dengan sangat. Tetapi Saulus berusaha membinasakan jemaat itu, dan ia memasuki rumah demi rumah dan menyeret laki-laki dan perempuan keluar menyerahkan mereka untuk dimasukkan ke dalam penjara. Saulus ini adalah orang yang sangat ganas. Dia cari orang-orang Kristen, dia masuk rumah-rumah, dia seret orang, mau laki-laki, mau perempuan, semua diserahkan untuk dimasukkan dalam penjara. Bahkan dia sangat senang kalau orang-orang itu mati dibunuh karena imannya. Bahkan kemudian di Kisah Para Rasul 7, ayat 54, ayat 60-60 berkata, ketika anggota-anggota mahkamah itu mendengar semua itu, sangat tertusuk hati mereka. Oh ini ya, ayatnya terbalik. Tetapi Stefanus yang penuh dengan Roh Kudus menatap ke langit lalu melihat kemuliaan Allah, dan Yesus
berdiri di sebelah kanan Allah, lalu katanya, sungguh aku melihat langit terbuka dan anak manusia berdiri di sebelah kanan Allah. Maka berteriaklah mereka dan sambil menutup telinga serentak menyerbu dia. Mereka menyeret Stefanus keluar kota lalu melemparinya. Dan saksi-saksi meletakkan jubah mereka di depan kaki seorang anak muda yang bernama Saulus. Sedang mereka melempari Stefanus berdoa. Katanya, ya Tuhan, Yesus terimalah rohku. Sambil berlutut ia berseru dengan suara nyaring. Tuhan, jangan tanggungkan dosa ini kepada mereka. Dan dengan perkataan itu meninggallah dia. Pada waktu Stefanus dirajam dengan batu, orang yang menjaga pakaian, mungkin tas dan sebagainya, itu adalah Saulus. Mungkin dia bilang gini, silakan kalian ngerajam, jangan khawatir tentang pakaian kalian, jangan khawatir tentang hal yang lain. Saya yang menjaga. Kenapa? Karena dia sangat bergairah melihat orang-orang Kristen dibunuh. Dia ini sangat jahat, makanya dikatakan orang yang paling ditakuti orang-orang Kristen pada waktu itu adalah Saulus. Jadi semua orang ketakutan. Bahkan kalau kita buka ayat-ayatnya dulu ya. Sekali lagi saya selalu memberikan ayat-ayat karena ada banyak orang yang pasti orang bukan Kristen pun yang mendengarkan YouTube dan mereka harus tahu ayat-ayatnya. Sementara itu berkobar-kobarlah hati Saulus untuk mengancam dan membunuh murid-murid Tuhan. Ia menghadap imam besar dan meminta surat kuasa daripadanya untuk dibawa kepada majelis-majelis Yahudi di Damsyik, supaya jika ia menemukan laki-laki atau perempuan yang mengikut jalan Tuhan, ia menangkap mereka dan membawa mereka ke Yerusalem. Lalu Tuhan itu berbicara kepada Ananias tentang Saulus. Dikatakan begini, Tuhan, dari banyak orang yang telah kudengar tentang orang itu, betapa banyaknya kejahatan yang dilakukannya terhadap orang-orang kudus-Mu di Yerusalem. Dan ia datang kemari dengan kuasa penuh dari imam-imam kepala untuk menangkap orang-orang yang memanggil nama-Mu. Tetapi firman Tuhan berkata kepadanya, pergilah, sebab orang ini adalah alat pilihan bagiku untuk memberitakan namaku kepada bangsa-bangsa lain, serta raja-raja dan orang-orang Israel. Aku sendiri akan menunjukkan kepadanya betapa banyak penderitaan yang harus ia tanggung oleh karena namaku. Saulus ini sangat jahat. Dia itu nggak punya belas kasihan. Mungkin seperti pada waktu orang Jerman Nazi waktu memburu orang Yahudi. Kalau saudara melihat filmnya ya, itu orang Yahudi bersembunyi di lemari-lemari. Pelan-pelan pada waktu orang-orang Jerman menyerbu mereka, tidak ada orang. Tapi mereka pura-pura keluar, sehingga pada waktu orang-orang ini keluar dari persembunyiannya, baru ditembaki semua. Mereka tidak punya belas kasihan. Kemudian banyak orang-orang Yahudi yang dimasukkan ke dalam gerbong kereta lalu dibakar dalam keadaan mereka semua harus membuka bajunya. Jadi mereka semua dalam keadaan telanjang dimasukkan. Kenapa? Karena mereka bergairah untuk membunuh. Demikian juga dengan Saulus pada waktu itu. Makanya betapa heran Ananias waktu Tuhan menyuruh dia untuk mendoakan Saulus. Nah ini ya, Tuhan itu kalau memanggil seseorang menjadi alatnya, tidak pernah Tuhan berbicara sendiri kepada orang itu. Tetapi Tuhan akan berbicara kepada anak-anak Tuhan yang lain, salah satunya nabi-nabi yang lain, atau orang-orang saleh di zaman itu yang terbukti kesalehan dan mulutnya bisa dipercaya, Tuhan akan bicara kepada dia. Supaya waktu Tuhan benar-benar memilih Saulus, orang tahu, bukan Saulus yang mengajukan dirinya sendiri, tetapi memang Tuhan yang memilih dia. Makanya Ananias diperintahkan Tuhan datang kepada Saulus untuk mendoakan dia, untuk dia dipakai sebagai rasul Tuhan. Nah, Saulus ini sangat kejam, tapi dipakai Tuhan. Kenapa, saudara? Tuhan berbelas kasihan. Memang Tuhan bisa memakai orang jahat. Memang, tetapi sekarang yang menjadi pertanyaan, kenapa Tuhan itu bisa sabar dengan orang-orang jahat?
Tuhan itu tahu kenapa orang itu jahat. Setiap orang jahat itu ternyata ada 3 jenis, ada alasan. Saulus jahat bukan karena dia punya sifat jahat. Tapi Saulus jahat karena dia punya doktrin yang salah. Dia percaya yang dia lakukan adalah benar. Yang dia lakukan adalah untuk Allah. Jadi di mata Tuhan, Saulus ini jahat. Tapi yang jahat bukan hatinya. Tapi doktrin yang telah membuat dia jahat karena dia salah pengertian. Jadi ada orang jahat yang memang karena doktrin. Makanya ada banyak orang itu kayak kapan hari ya, ada beberapa orang dari Timur Tengah datang ke Amerika. Tujuannya cuma satu. Dia mau bunuh orang Yahudi, bunuh orang Kristen, dan hancurkan Amerika. Apakah orang ini jahat? Jahat, tapi kejahatannya karena doktrin yang salah. Itu sebabnya dengan orang-orang seperti ini Tuhan berbelas kasihan. Dengan orang-orang seperti ini Tuhan itu punya kemurahan karena orang ini berbuat jahat karena kesalahan mindset yang telah di-brainwash oleh doktrin yang salah. Dan Tuhan berbelas kasihan. Itu sebabnya waktu Tuhan menjamah Paulus, tidak butuh berbulan-bulan untuk memperbaiki hatinya yang jahat jadi baik. Karena aslinya dia memang tidak jahat. Begitu dia tahu ternyata yang dia lakukan salah, hari itu juga dia bertobat. Dan hari itu juga dia mau mati untuk Yesus. Karena aslinya nggak jahat. Itu sebabnya seringkali kita jadi orang Kristen salah menilai orang karena kita tidak tahu background orang itu. Kemarin ada yang tanya sama saya, bagaimana dengan orang-orang yang membunuh orang Kristen? Apakah dia karena doktrin atau enggak? Tuhan yang tahu. Dia memang jahat, membunuh karena iri hati, membunuh karena kebencian, tetapi memakai nama agama. Atau memang karena dia salah pengertian, karena di brainwash oleh agama mereka. Tuhan yang tahu persis di hati mereka. Karena ada orang yang memang jahat, ada orang yang jahat karena tidak tahu yang dilakukan adalah salah. Jadi, kita mulai melihat kenapa Tuhan itu bisa sabar dengan beberapa orang, tetapi Tuhan juga bisa menegur dengan keras kepada beberapa orang yang lain. Lalu dikatakan begini, Paulus itu jahat, ya, tapi dia melakukan karena dia tidak tahu bahwa yang dia lakukan itu salah. Dikatakan di dalam Yohanes 16 ayat 2, kamu akan dikucilkan, bahkan akan datang saatnya bahwa setiap orang yang membunuh kamu akan menyangka bahwa yang dilakukan adalah ia berbuat bakti kepada Allah. Salah satunya adalah Saulus. Dia tahunya melakukan itu adalah untuk Allah. Itu sebabnya dia berbuat jahat, tetapi sebenarnya bukan hatinya yang jahat. Bahkan ada firman Tuhan lain, kadang-kadang berubah ya, saya sudah tulis tentang waktu didoakan oleh Ananias, ada selaput yang terbuka di matanya. Selain karena dia buta karena melihat kemuliaan Allah, tetapi selaput itu bicara hal yang telah membutakan matanya, yang membuat dia salah mengerti tentang membunuh. Akhirnya sejak itu berbalik, dia tidak hanya mau tadinya ingin membunuh orang Kristen, sekarang dia mau rela kalau dia pun harus mati dibunuh. Tadi Tuhan katakan begini, dia akan tahu betapa berat bagaimana mengikut Tuhan. Dia juga akan mati sama seperti waktu dia membunuh orang lain. Karena hukum tabur tuai itu berlaku. Hukum tabur tuai itu Tuhan ada karena 3 alasan. 1, untuk keadilan. Saudara, kalau tidak ada hukum tabur tuai, tidak akan ada keadilan. Kalau saya menipu saudara,
ratusan juta, saudara dirugikan. Lalu malamnya saya minta ampun sama Tuhan. Tuhan ampuni. Bagi saya Tuhan baik, bagi saudara Tuhan jahat karena Tuhan tidak adil. Itu sebabnya saya diampuni, tapi saya tetap akan menuai apa yang saya tabur. Kenapa? Untuk keadilan. Dosa saya diampuni, tapi taburan tetap kamu tuai. Yang kedua, untuk didikan, supaya saya tidak melakukan lagi. Karena saya tahu apa yang saya tabur, saya tuai. Kalau saya tidak mau menuai, saya tidak melakukan. Itu didikan. Yang ketiga, supaya tidak gampang menghakimi. Kalau kita akhirnya setelah menghakimi orang, lalu Tuhan kita menaruh kita di tempat yang sama dengan orang yang kita hakimi. Akhirnya kita tahu apa yang akan kita lakukan kalau kita juga mengalami hal yang sama dengan orang itu, sehingga kita tidak gampang menghakimi. Jadi kita tahu di sini, kejahatan yang pertama bukan karena orang itu jahat, tapi karena orang jahat karena doktrin dan ajaran yang jahat membuat mereka taunya itu kebenaran. Yang kedua, orang jahat karena dibentuk menjadi jahat sejak masa remajanya atau sejak masa kecilnya. Ada beberapa anak. Ada anak dari kecil, ibunya, orang tuanya seorang pemabuk. Dari kecil, anaknya dari bayi itu sudah diminumin alkohol, saudara. Sehingga anak ini sudah mabuk dari kecil. Sehingga waktu besar, dia itu nggak bisa lepas dari minum-minuman keras. Bahkan dia juga dikasih ganja, kan orang tuanya seperti itu. Sehingga waktu dia terima Tuhan Yesus, bagi orang lain akan mudah menghakimi dia dan berkata, kamu harus ngelepas. Kelepas gitu aja loh. Kamu harus bertobat. Padahal dia berkata, saya juga mau lepas. Masalahnya dari kecil minuman dia itu memang itu. Bahkan di daerah, saya lupa itu di mana, itu saya pernah lihat film dokumenter. Anak-anak kecil diculik, saudara. Diculik oleh para gerilyawan. Diculik. Dan dijadikan penjahat. Mereka dikasih minuman keras, mereka dikasih ganja, pokoknya dibuat mabuk, nggak sadar. Lalu mereka diajar menembak. Dan orang yang ditembak adalah anak-anak kecil yang lemah. Teman-temannya yang lemah, yang tidak bisa lari, yang mereka berkata tidak bisa dipakai sebagai tentara, itu mereka ini harus nembak. Mereka nangis tapi harus nembak. Pada waktu harus menembak. Dan kemudian yang kedua yang mereka harus tembak adalah orang tuanya. Jadi mereka dibawa ke rumahnya mereka dan mereka harus menembak orang tuanya. Itu mereka nangis tapi mereka harus nembak. Lalu dikasih minuman keras lagi. Sampai beberapa pendeta yang ada di sana, mereka minta dikirim misionaris ya dari Amerika untuk dikirim senjata. Dan beberapa orang berkata, pendeta kok nembak, kenapa kok membunuh? Dan dia berkata, kalau kamu ada di sini bersama kita, kamu akan tahu tidak ada pilihan membunuh mereka atau anak-anak ini diculik dan menjadikan penjahat. Anak-anak kecil diperkosa, dijadikan pelacur dan sebagainya. Jadi, kemudian setelah besar, bayangkan apa yang menjadi ada di dalam dirinya. Dia menjadi seorang jahat. Karena sejak kecil taunya adalah kejahatan. Dia tidak tahu apa kebenaran. Dia tidak tahu apa kebaikan. Dan kepada orang-orang inilah Tuhan berbelas kasihan. Orang-orang ini jahat karena dibentuk menjadi jahat. Bukan hatinya jahat, tetapi dibentuk menjadi jahat. Kepada orang-orang inilah Tuhan memberikan waktu, Tuhan memberikan anugerah, Tuhan memberikan kesempatan yang panjang karena Tuhan berbelas kasihan. Karena orang ini jahat, karena dibentuk menjadi jahat. Dia tidak tahu apa itu kebenaran. Dia tidak tahu apa itu kebaikan. Bahkan ada anak kecil, saudara, sejak umur 6 tahun diperkosa oleh bapaknya. Sehingga waktu besar, yang dia tahu hanya tentang kejahatan dan hubungan dengan seks. Ayahnya memperkosa dan selalu menganiaya dia dan adiknya. Waktu besar dia itu taunya itu. Jadi anak ini benar-benar memalukan. Mas sejak kecil itu udah pikirannya cabul sampai orang tua angkatnya sangat malu karena dia nggak punya malu di mana-mana. Sampai dia di konseling, dia
terapi, dia dikasih oleh hamba-hamba Tuhan, dia dikonseling, diberitahu apa itu kasih, sampai dikasih tahu ini jahat, ini baik, dikasih tahu ini setan, ini Yesus, dikasih tahu sedetail itu sampai dia ngerti apa itu kebaikan, apa itu kasih, apa itu kebenaran. Karena dari kecil dia tidak tahu apa itu kasih, dia tidak tahu apa itu kebenaran, dia tidak tahu apa itu kebaikan. Sehingga dia diajarin itu satu persatu. Bahkan dia taunya kejahatan, dia aniaya adiknya sendiri. Nah, kita mulai melihat waktu itu Tuhan sampaikan kepada saya, kenapa aku berbelas kasihan? Karena ada banyak hal yang orang tidak melihat apa yang membentuk dia dari masa remaja atau masa lalunya yang membentuk dia menjadi jahat. Bahkan ada seorang anak saudara saya melihat kesaksian yang sekarang sudah terima Yesus. Dulunya dia itu anaknya, dia anak miskin, ibunya juga orang miskin. Waktu hamil, anak ini masih kecil, ibunya hamil, tiba-tiba ditinggal bapaknya. Bapaknya meninggalkan dia sehingga ibunya dalam keadaan hamil tidak punya makanan. Anak ini berbelas kasihan kepada ibunya. Lalu ada orang yang menyekolahkan dia di pondok pesantren. Waktu dia di pondok pesantren, yang dia selalu ingat, ibuku nanti makan apa? Adikku yang kemudian ibunya melahirkan, kan adikku nanti minum susu apa? Karena ibunya nggak mungkin bisa bekerja karena adiknya masih bayi. Sehingga waktu dia mulai istirahat, jam-jam istirahat atau jam-jam selesai sekolah, dia lompat pagar, dia ke pasar untuk nyapu untuk supaya dia mendapatkan uang. Setelah dapat uang, dia dicegat oleh preman, dipalak, saudara. Kalau nggak dikasih uangnya, dipukulin. Padahal anak ini punya uang itu untuk ibunya, tapi selalu dipalak dan tidak dikasih sesen pun. Anak ini sakit hati karena dia ini harus bekerja. Di sekolahnya dia dianggap anak nakal karena selalu menghilang, padahal karena bekerja. Dan kemudian dia pergi ke dukun dikasih susu supaya dia bisa melawan para preman. Tapi dia kesaksian sejak dikasih susu, dia menjadi jahat. Karena ada roh jahat menguasai dia kan. Sehingga dia suka berantem dan keluar masuk penjara. Saudara, Tuhan melihat anak ini. Dia bukan orang jahat. Dia mengasihi orang tuanya. Tapi dia tidak tahu kebenaran. Waktu dia disusuk itu ya, sehingga dia menjadi orang yang jahat. Dia bilang, saya tidak tahu sehingga saya suka berantem. Saya tidak tahu kalau itu roh jahat, kuasa jahat yang menguasai. Saya suka berantem. Padahal dia tuh tidak mau membuat malu ibunya karena dia juga dianggap anak haram. Ibunya dianggap perempuan enggak benar karena tidak ada suami melahirkan, padahal punya suami, cuma ditinggalkan suaminya. Setelah dia bertobat, disitulah dia mengalami kelepasan. Saudara, Tuhan tahu apa yang membentuk dia menjadi jahat. Dan dua macam penjahat ini, di mata Tuhan dia tidak jahat. Tapi ada yang membentuk dia menjadi jahat. Itu sebabnya kenapa Tuhan berdoa kepada mereka. Tuhan, mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Mereka itu jahat karena mereka tidak tahu bahwa yang mereka lakukan itu jahat. Tetapi ada orang jahat yang ketiga, yaitu orang jahat yang memang hatinya jahat. Dia yang memutuskan untuk jahat. Dikatakan Yesus berkata, ya Bapa, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Mereka memang tidak tahu. Waktu itu Tuhan menegur orang-orang Farisi, waktunya sudah mau habis. Kata Yesus, aku datang ke dunia ini untuk menghakimi, supaya barang siapa yang tidak melihat dapat melihat, dan supaya barang siapa yang dapat melihat menjadi buta. Kata-kata itu didengar oleh beberapa orang Farisi yang berada di situ, dan mereka berkata kepadanya, adakah itu berarti bahwa kami juga buta? Jawab Yesus kepada mereka, sekiranya kamu buta, kamu tidak berdosa. Tetapi karena kamu berkata, kami melihat, maka tetaplah dosamu. Kalau kamu itu buta, karena kamu tidak mengerti, kamu tidak berdosa. Tapi karena kamu mengaku kamu melihat, harusnya kamu tahu kebenaran, tetapi kamu tetap melakukan kejahatan, maka tetaplah dosamu. Jadi di dalam setiap orang, Tuhan menghakimi setiap orang sangat detail. Kamu melakukan kejahatan karena memilih untuk jahat. Sudah tahu kebenaran atau tidak. Makanya kepada orang-orang yang tidak mengerti kebenaran, Tuhan
memberikan kesempatan orang itu untuk terima anugerah dan bertobat. Tapi orang yang sudah tahu kebenaran, Tuhan mau orang itu hidup dalam pertobatan dan meninggalkan kejahatannya. Orang jahat yang karena hatinya memang memilih untuk jahat. Ada orang-orang yang sudah tahu kebenaran, sudah menerima anugerah, sudah menerima kasih, sudah di gereja, bahkan pelayanan, tetap berbuat jahat. Ada suami-suami, banyak istri-istri yang kesaksian. Suaminya itu pelayanan, tapi di rumah tetap menganiaya istri, tetap menganiaya anaknya. Dan tidak mau bertobat, sudah dilayani pelepasan, sudah dilayani, sudah dikasih tahu, dan dia selalu berkata bertobat, tapi besoknya menempeleng lagi, menganiaya lagi. Orang ini jahat karena dia memilih untuk berbuat jahat. Karena pada waktu dia terima Yesus, seharusnya dia sudah mengalami kemerdekaan. Apalagi sudah pelayanan, dia sudah tahu kebenaran. Dia matanya sudah terbuka, doktrinnya sudah dibenerin. Tidak ada doktrin yang salah, tetapi dia tetap memilih untuk jahat. Nah, orang-orang seperti inilah yang dibenci Tuhan. Makanya Alkitab berkata, kalau kamu sudah tahu kebenaran, terus berbuat jahat, memilih berbuat jahat, ada waktunya. Tidak ada lagi korban untuk menghapus dosamu, tetapi yang ada engkau dibuang ke api, ke dalam lautan. Kenapa? Engkau yang memilih untuk jahat setelah sekian lama diberikan anugerah, tapi engkau tetap memilih untuk jahat. Jadi 3 macam orang jahat. Yang kedua, yang 2 orang jahat, bukan dia memilih jahat, tetapi masa lalu yang membentuk mereka. Tapi yang terakhir karena pilihan. Makanya tuntutan Tuhan kepada orang benar itu lebih tinggi daripada orang dunia. Karena orang benar sudah tahu kebenaran. Sehingga kamu dituntut untuk mengerti, untuk hidup dalam pertobatan. Amin. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur kepadamu. Engkau Allah yang begitu detail di dalam mengadili setiap orang. Setiap orang kau berikan pengadilan dengan timbangan yang sama. Karena setiap orang punya masa lalu yang berbeda. Setiap orang punya anugerah yang berbeda. Sehingga dengan keadilanmu setiap orang dihakimi dengan timbangan yang berbeda. Karena engkau mengadili dengan sangat adil dan detail. Kami bersyukur kepadamu. Dan saat ini Tuhan berikan kami hati yang bijaksana untuk menilai segala sesuatu seperti kacamata Tuhan, sehingga kami tidak mudah menghakimi, tidak memberikan tuntutan yang sama kepada setiap orang, karena setiap orang berbeda. Tetapi kami punya standar yang sama, walaupun tuntutan kami, Tuhan Yesus menuntut setiap orang dengan porsi yang berbeda. Kami bersyukur kepadamu di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.